Saya langsung ke Kabareskrim Polri 2008-2009, Komisaris Jenderal Polisi Susno Duaji. Pak Susno, tadi ada beberapa yang saya simpulkan dari Bung Rismon, Pak Bang Roy. Yang pertama ada ketidakyakinan polisi. Saya mau konfirmasi dan ini betul apa enggak ya. Karena tidak ada barang, disimpulkan kenapa ada ketidakyakinan polisi, karena tidak ada barang bukti di meja. Hanya ditampilkan dengan resolusi bahkan yang rendah. Satu. Kemudian yang kedua, polisi tidak berhak untuk menyimpulkan asli atau tidak asli karena yang diuji adalah identik atau tidak. Identik atau tidak harusnya outputnya atau hasilnya adalah prosentase, bukan kesimpulan asli atau tidak asli. Itu dari Bung Rismon. Silakan dijawab Pak Susno. Baik, pertama saya ingin menjawab bahwa saya akan berbicara bukan mengatakan ini asli, ini palsu, dan saya tidak akan mengatakan bahwa yang ini benar atau yang duduk di sini benar. Mestinya saya duduk di dekat Bang Adinda Ripli itu. Oke. Jadi apa yang saya katakan tidak ada kesimpulannya. Pertama saya katakan bahwa percayalah bahwa laboratorium kriminal namanya dulu. Lapor sekarang namanya Lapor Polri. Saya yang bawahi itu karena saya Kabareskrimnya. Dan Pak Roy tahu persis itu karena Pak Roy juga ngajar di GCLEG. Bahwa laboratorium polisi Indonesia, Lapor itu terbaik di seluruh Indonesia. Dan sangat-sangat komplit dan sudah dipraktekkan untuk apa saja ada. Lapor di Mabes Polri. Narkotik, darah, kemudian sampai peluru, kimia, dan sebagainya. Dan selalu berhasil. Kita termasuk tadi masalah komputer, masalah tulisan kehakiman, tulisan forensik ya, yang tentang ijazah dan sebagainya. Itu terbaik. Saya tidak bicara manusianya ya, laboratnya terbaik. Dan manusia yang mengawaki itu, waktu saya dulu, alhamdulillah semua yang kita masukkan situ terungkap. Ya. Saya tidak bicara masalah pribadi manusianya. Nah sekarang kita berbicara sesuatu yang istilah bahasanya salah. Kenapa saya katakan salah? Kita ingin mengatakan satu identik dengan tidak identik. Apa yang dipegang oleh Pak Jokowi, terlepas dari asli apa tidak, sah atau tidak, jelas tidak ada identiknya. Nggak mungkin. Ini adik-adik sekolah di mana ini? Fakultas apa ini? Sekian banyak sama-sama sekolah, sama-sama tamat. Terima aja ijazah nanti tidak akan ada yang identik. Kalau identik berarti kembar ijazahnya. Ijazah Pak Jokowi dengan yang dibandingkan tidak akan identik. Sebentar Pak, ini kan berbeda hanya nama, tanggal lahir. Ya itu pengertian identik itu sama. Tapi kan bisa dianalisis misalnya. Tidak pakai tapi. Yang namanya identik itu 100% sama. Oke. Jadi pasti tidak identik. Oke. Maka yang dipersoalkan di sini sebenarnya bukan identik dengan tidak. Sah tidak Pak Jokowi memegang ijazah itu. Nah, ijazahnya Adinda Fitria, Fakultas Hukum USU, hilang. Dicopet di Tanah Abang karena nggak tahu dia orang Batak. Nah, mau nyopet 10 juta tadi Pak. Ya, hilang ijazahnya, kemudian dia minta ijazah lagi ke USU sebagai pengganti. Apakah ijazahnya Fitra tadi asli apa tidak? Yang baru dari USU? Ya. Asli? Bukan asli kan, sudah maksud pengganti. saya sah. Tapi sah apa tidak? Sah kan? Sah. Nah, jadi antara asli dengan sah it is very different. Beda ya. Bukan asli tapi sah. Ya, sekarang mari kita lihat Pak Jokowi. Sah tidak dia memegang ijazah yang di tangan dia itu. Cara membandingkannya itu nanti kita telusuri prosesnya sebagai penyidik. Prosesnya gimana? Pak Jokowi terdaftar apa tidak sebagai mahasiswa di UGM, Fakultas Kehutanan. Pak Roy ini alumni UGM, ini beliau ini hebat. Waktu tahun 80-an penerimaan mahasiswa itu tidak ada istilah Sipenmaru, Skalu ya. Ada 10 universitas yang digabung penerimaan mahasiswanya UI, UGM, Unpad, terus pokoknya 10. Tahun 80, koran di Jogja yang sering dibaca Pak Roy itu adalah Kedaulatan Rakyat. Ya. Adik saya pun diumumkan lulus apa tidak pada tahun itu melalui KR.
Tinggal dilihat aja di Fakultas Kehutanan tahun 80 ada nggak nama Joko Widodo dari Solo? Oke, itu pertama. Saya tidak jawab ada apa tidak ya. Nah, kemudian yang kedua, kita teliti apakah Pak Jokowi ini kuliah betul di UGM apa tidak. Dilihat di buku induknya dan seterusnya, termasuk bayaran dan sebagainya. Kemudian nanti termasuk skripsi, termasuk dia tamat apa tidak, ada foto wisuda dan sebagainya, nilai dan sebagainya. Saya nggak jawab ada apa tidak ya, tapi itu saya berbicara dari segi proses. Silakan disimpulkan. Kemudian yang berikut baru ditanyakan kepada UGM. Pak UGM, Pak Dekan, betul nggak punya mahasiswa nama ini, tamat apa tidak? Ya yang ditanya tidak mungkin nanyanya ke USU. Kalau jawaban USU pasti nggak ada kan, walaupun dia punya Fakultas Kehutanan. Tanya ke situ, saya nggak tahu jawabannya apa, karena saya tidak lagi Kabarisskrim. Kemudian tentang skripsinya, ditanyakan aja kepada mereka. Nah, soal nanti ada persoalan-persoalan, itulah yang didengar oleh penyidik kepada pelapor. Pelapor tidak mungkin tidak didengar suaranya, didengar suaranya. Nanti dibandingkanlah antara alat bukti yang didapat dari pelapor, keterangan pelapor sebagai keterangan saksi, bukti-bukti yang didapat, sah apa tidak bukti, apakah bukti yang dipegangnya itu adalah bukti yang betul-betul bukan fotokopi dan sebagainya, itu penyidiklah yang menilai. Dibandingkan dengan bukti yang diajukan oleh pihak terlapor. Dan kemarin yang disampaikan oleh Pak Susno sudah dijelaskan detail oleh Lapor Polri. Dan kemudian Lapor Polri lewat Dirtipidum ya. Dirtipidum yang menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Apakah itu umum? Ya bisa saja asli. Yang diterima belum pernah hilang, belum pernah diganti. Oke. Kalau keterangan itu, tetapi persoalan yang paling penting sah tidak ijazah itu di tangannya. Nah, untuk sah tidak atau di tangannya, siapa yang paling berhak menilai ini? Ya tentunya nanyanya ke UGM kan. Di buku induknya ada di UGM. Nilai-nilai ujiannya ada di UGM. Insya Allah dosen yang ngajar beliau masih ada yang hidup. Tapi saya nggak tahu jawaban dosennya pernah ada nggak mahasiswanya nama itu. Kemudian teman sekolahnya atau teman kuliahnya angkatan masuk tahun 80, tamat 85 atau 8 berapa karena tamatnya nggak mungkin sama, masih ada apa tidak? Itulah yang ditanya. Nah, yang ditanya itu kemudian jawabannya apa? Makanya kalau misalnya dari laborat itu baru yang terakhir. Nah, laborat itu supaya tidak menimbulkan persoalan tadi, bahasanya mungkin identik atau tidak identik. Tidak mungkin identik 100%, tapi dikatakan kertasnya sama antara kertas Pak Jokowi dengan kertas alumni tahun sekian ini. Fontnya sama. Ya mungkin. Polanya sama. Saya nggak mengatakan sama ya. Misalnya. Tapi jawaban dari mereka karena mereka yang bandingkan kan. Dan ini tidak perlu digital forensik karena ini analog gitu ya, produk analog gitu ya. Lihat mata saja udah kelihatan. Ya. Jadi cara membandingkannya kertasnya, tanda tangannya, kemudian hurufnya dan sebagainya disamakan semua ini. Asalkan sama apa tidak, saya tidak tahu mengatakan apakah itu sama atau tidak, terserah hasil pemeriksaan. Jadi apa yang dilakukan Lapor Polri sudah sesuai dengan scientific crime investigation? Insya Allah kalau menurut saya sepanjang orang-orangnya seperti itu dan mereka kualitasnya saya yakin mereka rata-rata alumni dari Amerika, alumni dari Eropa dan bukan polisi kayak saya, alumni dari Akademi Kepolisian. Saya ini akabri zaman dulu. Mereka memang kemahirannya itu dan Pak Roy tahu persis kok. Kalau ada bom nggak apa, ya. Tapi mudah-mudahan mereka. Dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun, Pak Susno? Kalau urusan laboran nggak boleh. Saya sebagai Kabarisskrim, apalagi saya nggak ngerti misalnya, nggak ngerti tentang kimia forensik, saya katakan H2+O jadi timah gitu, nggak mau dia. Waktu katakanlah kasus Sambo, meskipun bukan forensik yang menyampaikan, tapi waktu itu adalah Kapolres Jakarta Selatan berdasarkan hasil lab forensik yang kemudian dianulir karena ternyata ada rekayasa. Bagaimana Pak Susno menyampaikan itu? Itu belum forensik kan, belum selesai. Dari uji balistik. Iya, uji balistik itu tidak segampang gitu. Pagi dor, sore sudah keluar kan enggak kan. Butuh waktu. Beliau juga orang-orang
ngerti. Jadi artinya itu salah manusia yang mengumumkan kecepatan. Gitu. Izin Pak Susno. Sebentar sedikit. Ya. Artinya apa yang sudah disampaikan oleh Lapor Polri, oleh Polri kemarin ya melalui Dirtibidum Barreskrim Polri itu sudah sesuai prosedur dan sudah sesuai dengan cara ilmiah yang memang seharusnya dilakukan. Kalau menurut saya sudah benar, tapi ada kekurangan dikit. Ini kan mencampur adukkan antara penyelidikan dengan penyidikan. Nah, itu. Apa yang dilakukan saat ini belum masuk ke dalam tahap penyidikan. Oke. Nah, sehingga menimbulkan banyak pertanyaan ini nanti kan. Sehingga apa yang didapat oleh laborat kalau itu akan dipakai oleh Jakarta Selatan next ya, itu tidak bisa apa yang di hasil yang sekarang. Jakarta Selatan maksudnya apa? Pengadilan? Bukan Jakarta Pusat. Metro Jaya. Oh, Polda, oke. Hasilnya nggak bisa. Mengapa tidak bisa? Karena ini adalah produk-produk hukum tahap penyelidikan. Berarti belum pro justisia. Oke. Pemeriksaan saksi belum pro justisia, hasil laborat karena ini penyelidikan tidak pro justisia. Kalau dia mengatakan sudah pro justisia, berarti sudah tahap penyidikan. Berarti sudah ada surat pemberitahuan dimulai penyidikan kepada jaksa penuntut. Nah, maka kemarin itu namanya penghentian penyidikan. Tapi ini kemarin kan adalah penghentian penyelidikan. Ada ya penghentian penyelidikan. Nah, penghentian penyelidikan ini untuk adik-adik mahasiswa Fakultas Hukum, memang ini akan menimbulkan pertanyaan. Ada apa, boleh apa tidak? Pertama, tidak dilarang. Kedua, si pencipta hukum pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 ada maksudnya. Tidak ada penghentian penyelidikan. Maksudnya apa? Mungkin penyelidikan itu berjalan tidak berhenti. Yang kedua, harus diingat ada putusan MK tentang gugatan mengenai penghentian penyelidikan. Tapi jawabannya menolak gugatan itu berarti penghentian penyelidikan boleh, tapi tolakannya itu karena dia tidak punya posisi hukum untuk menggugat. Baik. Yang berikut ada surat edaran Kapolri tahun 2018 kalau nggak salah tentang penghentian penyelidikan. Tapi dasar hukum di UHAP itu tidak ada. Baik. Sedikit Mas Aiman. Sedikit. Terima kasih Pak Susno. Jadi saya setuju apa yang disampaikan Pak Susno tentang tata cara tadi. Sudah benar kata Pak Susno. Tata caranya oke. Meskipun yang ini masalahnya adalah hasilnya. Ini justru membuka kota Pandora lebih besar lagi Mas Aiman. Apa itu? Selepas jeda kami kasih kembali. Tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara.